Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia. Saya Aziz Basangga. Kita kembali lagi di Rehat Ramadan Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus dan penyakit MAH. Telah hadir bersama kami semua yaitu narasumber dokter, salah satu kebanggaan kita semua di RSUD Provinsi NTB, yaitu Dr. Haris Widita, spesialis penyakit dalam KGEH. Healthy people dan Civitas Hospitalia, kita masuk ke mitos dan fakta tentang penyakit MAH dan diabetes. Baik healthy people, masuk ke pertanyaan dok ya. Mari saya akan memberi pertanyaan mitos atau fakta. Yang pertama dok, berpuasa dapat memperparah kondisi penderita MAH? Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos, ya, oke baik. Kalau kita makan banyak saat berbuka puasa, apakah aman bagi lambung? Mitos atau fakta? Mitos, ya. Mitos ya? Ya. Oh, baik dokter. Mitos healthy people, oke. Kalau makan santan nih dok, disukai oleh masyarakat kita, terutama Indonesia. Kalau makan santan dan berlemak, aman dikonsumsi oleh penderita MAH di bulan puasa. Mitos atau fakta? Fakta. Wah, fakta. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Stres dapat memicu penyakit MAH atau mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Oke, healthy people. Ya. Selanjutnya dok ya, penderita diabetes, apakah dia tidak boleh puasa? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Baik. Penderita diabetes dilarang mengkonsumsi nasi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Oke. Selanjutnya dok, jika penyakit diabetes hanya diderita pada usia 50 tahun ke atas, itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke. Penderita diabetes rentan mengalami kebutaan dok? Mitos atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Healthy people dan Civitas Hospitalia, kita akan membahas rangkuman setelah kita mendengar mitos atau fakta yang diberikan informasi oleh Dr. Haris. Ya, saya akan berbicara mengenai MAH dulu. Apa yang dikatakan MAH? MAH itu sebenarnya bahasa umum. Kalau di bahasa medis itu dispepsia atau rasa tidak nyaman di lambung. Nah, itu ada secara gampang dibagi dua. Dia fungsional, maksudnya dia sebenarnya tidak ada kelainan di lambungnya, tetapi ada rasa tidak enak, tidak nyaman. Atau organik, oleh karena memang ada kelainan di organnya, di lambungnya itu ada kelainan, itu namanya organik. Nah, kebanyakan itu sebenarnya 60% itu atau 80% itu sebenarnya hanya fungsional. Karena apa? Karena tiga hal tadi, salah satunya adalah stres. Contoh stres itu yang mudah, orang mau maju ujian, tegang, cemas, itu pasti pencernaannya terganggu. Nah, sama stres yang terus-menerus juga akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Asam lambung yang meningkat itu yang menimbulkan rasa tidak enak. Nah, itu yang dikatakan secara awam adalah MAH. Nah, hubungannya nanti dengan pertanyaan pertama, berpuasa dapat memperparah kondisi MAH, itu adalah mitos. Sebagian besar MAH yang fungsional dengan berpuasa justru dia malah makan teratur, sehingga dia malah memperbaiki MAH-nya. Karena sebenarnya MAH itu dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, makan harus teratur. Yang kedua, jenis makanan pedas, asam, kopi, rokok. Nah, jadi sebenarnya mudah. Nah, yang ketiga, stres. Jadi MAH itu bisa dipengaruhi tiga hal itu. Bisa salah satu, bisa salah dua, bisa salah tiga. Jadi kalau berpuasa dapat memperparah, mitos. Sebagian besar malah baik, kecuali yang organik memang dia berbeda. Nah, yang ketiga, makan banyak pada saat berpuasa aman bagi lambung. Ya,
Nah, kalau makan banyak itu fakta. Kenapa? Karena lambung akan bekerja berat istilah kita. Nah, bekerja berat itu pasti menimbulkan rasa begah, rasa tidak enak. Dan kalau di keyakinan kita memang sudah dikatakan janganlah kamu makan yang berlebihan. Nah, Jadi makan yang secukupnya. Bahkan kalau dituntunan itu dikatakan makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Maksudnya justru harus teratur pemahamannya. Iya. Ya. Nah, kemudian makanan yang santan dan pelemah aman itu fakta. Justru kita tidak boleh terlalu makan yang merangsang sebenarnya. Jadi lemak, kemudian santan itu makanan-makanan yang merangsang lambung. Ya, yang berlebihan apapun juga tidak baik. Ya, makanan fast food, kemudian minuman-minuman yang seperti soda itu juga tidak baik karena pasti akan merangsang. Banyak ditemukan atau banyak dalam sehari-hari. Sebenarnya apakah penderita diabetes tidak boleh berpuasa? Itu mitos atau fakta? Mitos itu. Pada prinsipnya penderita diabetes bisa atau boleh berpuasa. Tetapi memang ada tetapinya. Jadi ada yang boleh, ada yang disarankan untuk tidak berpuasa. Baik. Tapi secara umum yang boleh itu yang mana? Yang sebenarnya diabetes yang sudah terkontrol baik. Ya, itu ada ukurannya. Kemudian gula darahnya terkontrol baik itu dalam arti gula darahnya terkontrol baik dengan obat-obatan, bisa puasa? Bisa. Kemudian yang memakai insulin pun apakah boleh puasa? Boleh, tetapi yang tidak melebihi, biasanya kita sarankan di bawah 20 unit per hari. 20 unit ya? Jadi kalau melebihi 20 unit biasanya kita secara medis kita tidak menganjurkan. Baik. Tapi namanya keyakinan itu kan tergantung orangnya. Yang penting kalau dari medis itu dikontrol. Ya. Baik. Kemudian cara pemberian obat biasanya dirubah. Kalau biasanya pagi sebelum makan, karena dia berpuasa, dirubah menjadi sore sebelum berbuka atau sebelum makan besar. Jadi hanya cara minum obatnya yang digeser, dirubah. Baik. Tetapi memang yang paling bagus ya berkonsultasi dengan dokternya. Itu yang paling baik. Artinya pada pasien diabetes prinsipnya boleh bisa berpuasa. Baik. Kemudian apakah penderita diabetes dilarang mengkonsumsi nasi? Ini mitos. Mitos ya? Ya. Mitos. Faktanya boleh. Memang ada pengaturan jumlah. Jadi tidak berlebihan. Kenapa? Karena salah satu pengobatan diabetes adalah mengatur makanan. Karena pasti kalau makanan berlebihan, yang manis berlebihan, nasi berlebihan, pasti gulanya akan naik. Jadi pengaturan makanan, bukan tidak boleh. Karena kalau tidak boleh berarti atau dilarang itu kalimatnya berarti dia tidak boleh. Namanya Tidak boleh dilarang. konsumsi. Boleh, tapi diatur. Nah, kemudian diabetes hanya diderita pada usia 50 tahun itu mitos. Karena kenyataannya tidak yang berumur 50 tahun bisa dengan diabetes. Apalagi sekarang dengan pola makan, kurang olahraga. Nah, itu akan menimbulkan kadar gula yang tidak terkontrol yang terus-menerus. Jadi bukan berarti terus hanya orang yang 50 tahun saja yang diabetes, bisa saja terjadi di bawah itu. Tetapi untuk menentukan apakah diabetes atau tidak memang diperlukan pemeriksaan untuk memastikan. Jadi ada pemeriksaan yang laboratorium yang supaya kita pasti. Jadi tapi yang jelas bukan hanya 50 saja. Artinya jangan berpikir nanti saya kalau 50 baru diabetes, bukan itu yang harus dipahami. Jadinya umur rentan kalau usia muda itu bisa misalnya orangnya sangat gemuk. Nah, itu faktor resikonya tinggi. Kolesterolnya atau lemaknya tinggi. Ya, hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Itu sudah faktor-faktor resiko.
kurang olahraga, nanti ada dihubungkan dengan Baik. pengaturan gerak atau olahraga pada untuk jadi pengobatan diabetes itu ada empat pilar istilah kita. Yang pertama adalah dia harus paham dulu diabetes itu apa. Artinya ini adalah edukasi. Baik. Yang kedua pengaturan makanan. Yang ketiga olahraga. Itu termasuk obat untuk diabetes. Kalau dengan 3 atau lifestyle kalau istilah kita untuk mempermudah ya. Jadi pola hidup, perilaku pola hidup. Baik, dokter. Nah, yang keempat baru obat. Jadi obat itu sebenarnya sebagian daripada pengobatan untuk diabetes. Karena olahraga, mengatur makanan itu juga obat. Makanan obat, dok. Iya. Jadi tidak hanya obat saja sebenarnya pengobatan diabetes ya. Apakah penderita diabetes rentan mengalami kebutaan? Ini fakta. Fakta, dok. Ya. Baik. Jadi apa hubungannya antara gangguan mata? Jadi penyakit gula itu mudahnya atau bahasa mudahnya itu terjadi gangguan pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah kita tahu tubuh kita ini kan pembuluh darah di mana-mana. Salah satunya adalah ke mata. Nah, sehingga namanya bisa terjadi namanya retinopati diabetikum atau gangguan mata akibat penyakit gula darah. Dan kebutaan pada pasien diabetes itu jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak diabetes. Itu gangguan mata. Nah, sehingga salah satu pencegahannya adalah ya dikontrol pengaturan kadar gula darah, kemudian periodik biasanya kita sarankan juga konsultasi ke mata. Sebenarnya tidak hanya ke mata, ke ginjal bisa, ke jantung bisa, ke kaki bisa. Jadi karena gangguan pembuluh darah ini bisa kemana-mana. Makanya diabetes ini sebenarnya kita berbicara gangguan yang lebih menyeluruh. Tapi kalau khusus untuk mata ini memang fakta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, dokter. Ya. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Healthy People dan Civitas Hospitalia, baru saja kita dengarkan sebuah informasi yang sangat berguna dan bisa menambah wawasan kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa kita mengedukasi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan semua masyarakat yang kita sayangi. Oke, sampai sini saja segmen Rehat Ramadan Sehat. Selanjutnya kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.